Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini kita mau sharing untuk rekan-rekan semua yang ketika melakukan bongkar pasang untuk perbaikan pada unit masing-masing, hendaklah untuk lebih berteliti dan diupayakan semaksimal mungkin agar ketika kita bongkar pasang unit tidak banyak lecet dan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan ketika kita melakukan pembongkaran. Ini kasus yang sudah dialami oleh pelanggan kita, kebetulan ditaruh di bengkel, tapi bengkelnya kurang teliti, main buka-buka dan sudah terpaksa rusak, masih dipaksa sampai akhirnya kerusakan lebih parah. Jadi drat di tempat adapter ini dratnya sampai rusak ya, slack drat di adapternya. Ini untuk adapter botol juga lecet-lecet seperti ini. Padahal ketika kita mau membuka ini ya, membuka adapter itu kalau pakai alat kayak kunci Inggris ataupun apa, kita naruhnya di sini. Jadi tempat pengisian ini coupler kita manfaatkan sebagai tutukan biar tidak licin. Kita megangnya di sini. Kalaupun ada kunci, megangnya di sini. Dan ingat, setiap kita melakukan pembongkaran sebaiknya dilapisi dengan kain, kardus ataupun karet ban dalam. Jadi tidak akan mengakibatkan luka seperti ini di bodinya. Nanti akan menambah kesan jelek, dan kalau melakukannya seperti ini udah kelihatan kurang menghargai unit. Ini awalnya karena ini sampai kayak gini ya, dratnya sampai hancur. Awalnya karena main buka saja, sehingga ada bagian yang menggores, nabrak dratnya sampai dratnya seperti ini. Ini sangat fatal dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa sampai seperti itu? Karena di chamber ini ada kunci L kecil, nggak kelihatan ada bautnya karena kunci L itu pakainya kepala baut yang model cekung, nggak seperti ini kelihatan ada kepalanya. Dia berada di dalam pakai kunci L yang kecil. Ini fungsinya untuk mengunci. Tidak semua chamber ada ininya ya. Ini bengkel-bengkel tertentu dia mengunci drat biar tidak berputar-putar. Kalau pada saat bongkar ini baut ini nggak dikendorin dulu, langsung main puter paksa, pasti drat di sini akan nabrak dengan baut kecil yang ada di sini. Bautnya kecil, baut L. Ya. Sekilas nggak kelihatan ada baut, hanya kelihatan lubang saja. Padahal di sini ada baut L-nya kecil. Nah, baut L-nya masih nabrak dratnya, ini dipaksa putar keluar sampai akhirnya rusak seperti ini. Tuh. Hanya karena kurang teliti sebelum melakukan pembongkaran. Jadi upayakan ketika kita mau membongkar sesuatu, dilihat dulu komponen apa yang masih terpasang di situ. Adakah baut-baut yang masih mengganjal? Contohnya misalkan yang paling sering ini setelan power. Setelan power di sini dia drat kadang nggak mau berputar karena dari beberapa bengkel ada yang baut ininya, ya baut yang seat lever atas ataupun baut yang di bawah ini yang punya rumah trigger belakang. Dia dibuat lebih panjang, fungsinya untuk mengunci setelan biar tidak muter-muter. Kalau nggak kita kendorin dulu baut atas atau bawahnya, main paksa putar, akhirnya rusak juga. Jadi intinya pokoknya kalau kita mutar ada yang janggal keras, jangan dilanjutkan ya. Pasti ada yang nabrak. Perhatikan dulu bagian mana yang sekiranya masih ada bautnya,
dan masih nabrak itu nanti dilepas dulu. Nah, seperti ini ada tempat bautnya kecil, main dipaksa puter sampai akhirnya jadi rusak kayak gini. Nah, kalau bengkelnya nggak teliti, main kasar, kita niatnya malah nyervis tapi jadi rusak. Itu ya rekan-rekan semua sharing saya pagi ini. Intinya rekan-rekan semua biar lebih teliti sebelum membongkar, cek dulu baut-baut yang masih kelihatannya mengganjal. Dan yang kedua, agar kita lebih menghargai unit kita. Biarpun kita bongkar pasang tapi nggak ada bekas bongkar pasangnya, nggak ada lecet-lecetnya. Karena selalu kita lapisi alat-alat yang kita pakai. Kalau saya sendiri lebih suka melapisi dengan karet ban dalam. Dia nggak licin, ya bikin keset, dan juga nggak ada kontak langsung dengan logam sehingga nggak ada lecet. Terima kasih rekan-rekan semua. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.